Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikan-Mu maka kami bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu. Ajari kami untuk paham dan ajari kami untuk taat. Ajari kami untuk mengerti, ajari kami juga untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bisa berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Tema hari ini ada satu perubahan, saudara ya, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa pribadi yang sesungguhnya, saudara, yang kita kenal dari Tuhan itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh dimurnikan, ya, dimurnikan supaya kita sadar bahwa hidup kita bukannya siapa-siapa, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan kita sadar bahwa langkah yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan suatu kebetulan, tetapi kita ini berjuang. Sering saya katakan bahwa kita hidup itu bukan dengan manusia saja, tetapi alam roh yang bukan tandingan kita, karena itu tidak kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lalu ada pesan lagi, sebab itu ambillah, dengarkan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Amin, ya. Jadi temanya adalah menolak energi negatif. Ya, apa sih? Judulnya adalah munafik, ya. Ayat emasnya adalah Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, kalau kita memikirkan lebih dalam lagi ya mengenai tentang orang yang bicara munafik, ya, itu tidak sama dengan ucapannya, ya. Kalau kita itu bilang bahwa kita saling mengasihi, tetapi ucapan ini tidak membangun, itu juga tidak baik, anak saudara. Jadi kita harus belajar menolak energi negatif dari orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang justru itu dekat pada kita, justru itu orang-orang yang kita percaya, yang kita cintai mungkin, yang kita percayai mungkin, itu bisa terjadi. Makanya kita hati-hati, karena penguasa-penguasa itu saat detik-detik ini hinggap pada orang-orang yang kita cintai dan kita percaya. Bukan sepenuhnya, tetapi kita sadar bahwa bukan orang itu yang jahat, bukan si A si B yang pengkhianat, ya, bukan si itu si ini yang bergosip, tetapi yang terpenting adalah kita harus menolak energi negatif dari orang-orang itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan munafik? Maka kita harus memakai hukum kasih dan mengampun. Itu sering sekali saya kumandangkan dalam arti kita harus, intinya adalah kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan hormat gini saya, tapi hormat itu adalah menghargai, ya, menghargai orang-orang yang ada, walaupun itu mungkin buat kita, saudara ya, itu menyakitkan, ya, menyakitkan. Ada satu kisah, saudara, bahwa ketika saya percaya, ya, dengan seseorang,
itu saya tidak sembarang. Tidak sembarang orang juga saya percaya. Karena saya lebih dahulu belajar untuk apa ini? Apa ini? Berdoa. Kemudian mengutarakan apa yang harus saya kerjakan. Jadi saya bilang si A. Bukan berarti Tuhan, ya tidak. Enak untuk saudara. Walaupun mungkin tidak ada jawaban, masih meragukan, saya tetap aja begini dan begini, lalu mengungkapkan terus begitu. Sampai satu hari, hampir 40 hari saya bergumul dengan si A ini, ya. Akhirnya Tuhan kasih jawaban. Ya. Ada satu, bukan penglihatan, satu peristiwa. Ya. Saya lagi, waktu itu saya naik bis umum, saya lagi termenung, ya maksudnya dalam arti bukan ngelamun, lagi duduk diam aja karena tidak ada teman, tidak ada yang diajak omong, ya sepi, ya. Tiba-tiba saya itu kayak ada suara di dalam hati saya, tengoklah ke kanan. Ya. Kalau nengok kanan kan ini otomatis ada kacanya bis ya, yang agak tinggi kan, jadi saya bisa lihat. Saya lihat orang jualan es. Saya tahu orang jualan es yang digini-gini kan dulu, ya, itu kan banyak ya, dicintung-cintung gitu. Terus ada anjing yang lewat di situ, ngelibet, tahu ngelibet ya? Jadi ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, muter gitu loh. Akhirnya kan pedagang ini es ini jadi mangkel ya, marah gitu mungkin ya. Karena saya nggak tahu dia dengar marah atau tidak, tapi yang jelas dia nyiprat, tahu airnya, korahan airnya yang untuk bersihin gelas minum mereka itu disiramkan ke anjing itu. Anjing itu pergi, lari, tapi tidak lama balik lagi. Itu sampai berapa kali gitu. Akhirnya si penjual es itu jengkel dan dia mulai begini. Saya tahu kan karena dari gerakan tuh kan gini, berarti kan dia marah. Kamu ya, mungkin gitu ya. Saya juga tidak ngerti. Sudah diusir masih dan mau apa kamu? Mesti gitu mungkin ya, Buktinya dia terus, berarti kan, gitu mesti gitu ya. Terus akhirnya dia ambil tempat kayak kotak kecil gitu loh, saudara. Terus dikasih es sambil ngomel. Makanya kamu ya, awas kamu nanti tidak pergi. Mungkin gitu, saya juga tidak tahu. Ya. Kok dikasih gitu. Terus dia sampai dilempar gitu, saya. Jadi kayak tidak suka gitu. Lempar saya ke sana, agak jauh. Anjing itu jalan, timik, satu-satu, terus dimbus. Mungkin gitu ya, dimbus ya, penciumannya. Dia ngelirik gini, sama yang tukang es itu tadi. Nah, tukang es itu ngata-ngatain mungkin, buktinya gini-gini, berarti ngata-ngatain. Mungkin, awas kamu ya, sudah sekali ini jadi minta-minta gitu, mungkin. Saya kan juga nggak tahu, pokoknya ngomel gitu, pasti gini-gini tuh ngomel. Lek enggak, ya makano, gitu, mungkin gitu ya. Kalau manusia kan gini, tidak mungkin binatang gitu, aneh gitu. Jadi mungkin di makano ya, sing kenyang gitu. Enggak, ini gini-gini. Terus anjing itu mundur, ya. Terus dia jengking gini, dambus-ambus, dia pergi. Nah, tukang es ini marah. Ini ngomel-ngomel, tidak tahu ngomel apa. Terus dibuang, plok. Jadi dibuang esnya itu, dibuang di sampingnya sana. Nah, sampingnya itu bukan tanah, tapi pleseran gini, saudara. Jadi kan blending semua, rotinya yang kelihatan. Esnya yang merah muda itu hilang, kan blending kan, karena itu loh, kan itu kan tinggi. Jadi ini rotinya yang di dalamnya itu ada roti. Mungkin loh ya, saudara, ada apokat, mungkin loh, saya juga tidak tahu. Pokoknya di situ ada gudukan yang bekasnya es itu tadi. Ya, ada sedikit tuh. Dan lama anjingnya datang. Tapi bawa satu anak, satu anjing kecil. Berarti anak itu, saudara, gak mungkin pacari atau bujuni. Terus ya,
ngembus-ngembus anak itu didorong-dorong untuk makan itu makanan tadi yang dibuang itu dimakan tuh. Nah si S itu enggak menyadari, dia kan rame tuh seneng dia, terus sudah capek terus dia, loh kok rotinya hilang gitu, dia cewari loh, saking pelite nih ya, dicewari. Mungkin dimakan tikus sama itu sekejap aja, kayak saya tuh tahu ceritanya gitu saya. Akhirnya dia sudah diem. Begitu lama datang lagi anjing itu, tidak lama. Malamnya atau sorenya atau apa pokoknya kan saya menunggu itu 1 jam. 1 jam kemudian tidak salah, bukan malamnya. Datang lagi anjingnya, tapi tidak tanpa anak. Dia ngelibet lagi, marah lagi orangnya. Saudara, Tuhan lalu bicara. Menurut kamu, siapa yang punya kasih? Menurut Anda, siapa yang punya kasih? Anjing atau orang tukang es? Kasih dengan siapa? Nah, ya kan? Saya juga menjawabnya gitu. Terus Tuhan bilang, anjing itu kenapa tidak mau makan? Aku jawab, karena bingung dengan anaknya. Tidak. Dia bilang itu. Dia membuang energi negatif dari orang itu. Duh, masa anjing sampai kayak gitu? Gitu ya. Itu kan pikiran saya. Tapi Tuhan buka kronologinya. Ternyata anjing ini bukan anjing sembarangan. Anjing ini tinggal di gereja, saudara. Dia duduk, dia manis ngelihat orang berdoa, itu senang. Kalau tidak ada doa, dia itu kayak orang bingung, lari sana lari sini. Suatu hari itu gereja ditutup sampai 1 minggu atau 1 bulan, saya lupa, itu sudah kesaksian agak lama. Akhirnya dia pergi cari gereja yang ada bisa doa gitu. Makanya ketika dia berdoa, dia itu merasakan ada sesuatu yang indah di hatinya. Mengapa kok itu es dibuang gitu aja? Kok dia, maksudnya dicalo gitu, saya dilempar, kok enggak mau? Karena itu merasa nggak pas dalam hidupnya, mungkin gitu ya, karena dia juga haus, saudara. Nah, sekarang saya bilang, nggak percaya saya gitu, saudara. Namanya manusia sudah pakai logika. Tuhan tuh nunjukin kronologinya. Ya sudah, lihatin lagi. Loh Tuhan, bis ini kok nggak jalan-jalan? Tak berhenti no. Tuhan tuh punya kuasa, diberhenti no bis itu bertahan berapa lama? Nggak tahu. Benar, anjing itu datang libet-libet lagi. Terus tidak dianggap, terus dia gigit ini loh, apa sepatunya itu, sandalnya itu. Apa minta makan lagi? Awas kamu tidak mau makan gitu, mesti gitu ya. Buktinya gini-gini marah pokoknya deh. Terus dia tuh kayak keluar air matanya, ditunjukin sama Tuhan dari dekat, itu keluar air matanya, itu anjing gitu. Terus bapak itu tadi malaikatnya nunduk node itu, lihatin tuh anjing tuh. Tuh, lihat itu. Kayak dilihat, baru dia belum. Di jantungnya begini. Hah? Baru kali ini aku lihat anjing nangis. Gitu. Akhirnya dia peluk anjingnya. Udah, tenang ya. Jangan nangis kamu lagi. Dia langsung gini-gini. Dilatih. Itu kesetiaan anjing. Gak bisa ngomong, tapi dia dibuka kronologinya. Aku tuh setia. Dan aku sangat setia. Hanya gitu saja. Akhirnya apa saudara? Dikasih. Barulah tahu bahwa dikasih, diminum loh saudara. Diminum. Nah itu lihat, kata malaikat, diminum sama dia. Kok tadi enggak? Ini kan diminum dengan baik-baik. Kenapa? Karena dengan tulus memberinya. Diminum. Itu membawa berkah. Itu anjing. Terus dipanggil anaknya. Tambah bingung bapak ini, lu lucune Gino. Dia lagi bilang dipanggil Gino. Saya tahu karena kronologi dibuka, dengar manggil Gino. Nah, jadi saudara, pengertian yang hanya sekilas itu saya baru tahu. Ternyata binatang pun Tuhan mengajari aura yang dari doa, aura dari kita menyembah Allah itu menguatkan kita sebetulnya. Tapi kalau orang memiliki energi negatif dalam hidup orang itu,
Bisa nggak itu hilang? Bisa. Ketika kita doa gini bisa hilang. Tapi karakternya masih nempel. Bukan memori, karakter tuh biak. Tahu biak ya? Watak. Ngomelan, gondoan. Oh iya. Belakang. Nah, itu kan. Jadi dua muka. Lah, itu namanya munafik. Energi negatif itulah yang harus dipatahkan malam ini. Amin. Jadi aura yang tidak baik, yang suka curigaan sama mama, suka curigaan sama si A, si B, itu keluargamu. Paham? Itu keluargamu, nggak mungkin busuk no kamu. Paham? Kalau itu anak loh saudara. Beda kalau kerjasama. Halo, halo. Kalau saudara kerjasama dengan saudara, yo pakai hikmat Tuhan dan total-totalan. Betul enggak? Jangan, oh ya enggak apa-apa, enggak apa, itu ngajari males. Paham? Jadi kita harus tahu bahwa energi negatif itu sewaktu-waktu bisa menyerang kita. Makanya kita tidak boleh belajar untuk munafik. Ya, loh aku enggak mungkin belajar loh, pelan-pelan bisa ngerti loh saudara. Ya. Ya enggak apa-apa, belakang udah mate orang. Nah itu loh saudara, itu munafik ya. Nah itu sih nama kamu enggak punya hukum kasih kalau kamu kayak gitu modelnya. Kayak kamu setia, jangan berdua muka. Kalau kamu cinta Tuhan, cinta. Kalau kamu melayani layanan dengan tulus, jangan mencela-menceli. Nah sarannya gitu, sebentar merah, sebentar hijau. Nah kamu karena kamu bukan binatang bunglon. Nah, benar. Kamu adalah anak-anakku, milikku. Kamu adalah milikku, dan kita menjawabnya, aku adalah milikmu Tuhan. Kan gitu. Tapi bagaimana kalau kamu adalah milikku sementara kita munafik? Tidak bisa. Paham? Jadi mari hari ini adalah satu pelajaran buat kita. Bahwa hidup kita ini tidak boleh munafik, ya. Marilah kita berdoa, merem, nangis. Di balik itu wataknya balik lagi. Nah, berarti yang salah Tuhan apa? Manusianya. Manusia. Kenapa? Karena tidak mau dandani. Paham? Saya itu dulu pemarah, saudara. Benar, karena saya kakak nomor 1, Cik D, bertanggung jawab atas adik-adik saya. Jadi kalau ada yang salah, wah, bukan rotan, bukan tempe, papa mama tempe atau tahu. Ya, tempe itu sengkuras, menggaris, tapi kalau tahu itu yang empuk itu, saudara. Penjalin apa-apa gitu, dipukul pasti. Tapi saya enggak pakai itu. Saya cuma bilang bahwa kamu ya harus belajar disiplin. Kamu ya, saya tak gitu saudara. Emosi tingkat tinggi, tapi saya ngerugi siapa? Halo, saya ngerugi siapa? Aduh, sakit semua ya badanku ya. Waduh, tegang ototku nih. Nggak mau teriak-teriak. Bener nggak? Aduh, mataku nih kok capek ini, melotot, mendelik. Nah itu saudara. Jadi, aduh, tanganku jadi kok kemendang, gebrak meja. Itu saya. Jadi saya di luar pemalu, di dalam kurang, misalnya. Cok nyenggol aku, kamu awas kamu. Itu saya, prinsip saya. Jadi saya tidak mau kumpul dengan orang-orang, diam bahasa 1000 bahasa lah. Orang bilang memes, ya diam. Orang bilang tobruan apa, diam. Kalau dibilang kutub buku, baca nyigai, diem aja. Itu saya. Begitu saya kenal Tuhan, belajar membuang energi negatif dan diri saya apa? Pemarah. Apalagi suka curiga, apalagi pecemburu. Itu saya. Jadi kalau nanti papa datang ya, papa kan saya cintai, pasti bawa durian itu sukaan saya sudah. 2 durian nih, dimakan 1, terus tak lirik 1 tuh, ojo-ojo nanti dikekno adikku. Ojo-ojo nanti dikekno adikku. Nanti endingnya, akhir cerita nih, durianku dikekno adikku. Ngalah kamu Cik D. Ya
ngiler, saudara. Gak maamblas ya. Saya itu kalau makan itu pelan-pelan, saudara. Itu dulu, sekarang enggak, lepas, habis. Karena dimarahi sama mama. Makan gini, saudara. Ini mama nih durian satu loh nih, saudara. Ontong, apa? Montong kok ontong. Besar loh. Bijinya kecil loh. Makannya pelan-pelan. Kayak tikus. Jadi semua habis, saya yang belum. Nah, adik saya curang. Itu loh, ada cecak mana? Ini diambil seret. Jadi ini loh, kok keruak ya? Tiba tadi buang aja dia. Ya wes ngalah. Itu saya. Tapi begitu mama tahu saya gitu, selalu juga. Duduk diam, ayo makan cepat. Makan. Ayo, tak menit ya, 10 menit. Coba apa terus. Habisnya pinter. Saya mau dikituin aja. Coba permakan. Terus kayak orang nggak pernah makan. Terus habis. Ngunyai sembuh pokoknya coba cepetan. Sampai detik ini saya lihat makan cepat. Karena didikan mama. Nah, kita tidak bicara soal itu, kita bicara tentang energi negatif. Begitu saya mencintai Tuhan, saya tahu bahwa hukum kasih itu harus ada di dalam diri saya. Misbah saya tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Misbah itu doa, saudara. Permohonan doa, permintaan doa. Karena kita sudah masih ada hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Jadi kita harus lepas. Caranya piye, Bu? Gimana caranya? Ya kalau di sini pelepasan. Caranya gimana? Ya sudah. Kalau ada suara, mesti aku dilokno gini. Sudah diputus dalam nama Tuhan. Saya anak Tuhan. Itu papaku, itu mamaku. Itu saya. Bahas kasih durian berapa, tak terima. Ternyata enggak, saudara. Saya malah kasih lebih-lebih ketika saya punya kasih dari Tuhan. Jadi Tuhan itu melipat gandakan. Itu rahasianya. Ketika saya dikata-katain, ini gini. Saya sudah tidak peduli. Saya tidak akan emosi tingkat tinggi. Saya hanya berkata berserah sama Tuhan. Mungkin dengan saking semakit itu, saya nangis muguk-muguk saya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu. Tuhan tahu semua riwayat hidup kita. Tidak perlu lagi, saudara. Tidak perlu. Walaupun dia benar atau saya yang salah, atau saya yang benar, dia yang salah. Tidak perlu. Lipat tangan, tutup mata, Tuhan tolonglah si A, tolonglah si B. Buka semua. Supaya saya bisa memiliki hukum kasih dan menghormati dia sebagai sahabat, menghormati dia sebagai saudara, menghormati dia sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu. Itu yang penting. Ketika kita disakiti, saudara, pasti masalah itu kita tidak bisa tidur, pasti. Ketika kita dikata-katain, pasti kita juga sakit hati. Tapi ingat bahwa munafik itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Amin. Kalau kamu tidak senang, ya wis ngalih gitu, biasanya gitu ya. Jadi saya gitu, orang ini cari masalah, ya sudah. Saya menghindar, bukan menghindar. Wah, dari itu aku udah rencana. Enggak, ya jalan aja biasa. Kalau dia nyapa, hai, gitu. Ya wes, jangan tuh, hihihi gitu. Biasa dasar enggak boleh. Ya sudah, biasa aja ketawa. Sampai pergi gini sih gendeng dewek. Itu dalam hati, di pikiran saya. Itu Tuhan, biarin aja deh gini sampai menteng-mentengin, biarin. Tidak ada urus. Itu yang harus kita punyai. Amin. Jadi kita harus rela betul-betul. Hukum kasih itu harus ada di pihak kita. Amin. Marilah kita belajar untuk memahami. Saya tadi ini punya beberapa khotbah, saudara. Tuhan itu baik. Temanya dibuka sama Tuhan. Ini menolak energi negatif. Banyak sekali. Saya bersyukur Tuhan hari ini memberi saya banyak pengertian-pengertian. Itulah firman Tuhan, saudara. Jadi ketika kita menjadi milik Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Ada satu kesaksian, nanti ditambah satu kesaksian lagi. Ada satu kesaksian, saudara, yang saya ingat waktu itu, bahwa saya dalam suatu pergumulan di mana saya itu bekerja sama. Ya, saya itu kan guru les kowe. Ya. Orang itu, pokoknya orang bilang tuh ciamik. Endingnya ciamik. Tahu dari ciamik itu di atasnya. Saya aja, sak titik aja tidak ada artinya. Ya, semua ngerti.
bahasa apa ngerti, semua pinter lah, lihai betul-betul. Terus akhirnya saya juga agak rasa minder karena wah dia ini terlalu mentit dulu, saya ini biasa. Tapi saya berdoa sama Tuhan, tidak apa-apa, kejauh sama, ya sudah. Hanya saya bilang gini, Tuhan tak serahmu, karena saya tidak mampu. Akhirnya orangnya gitu. Jadi dia duduk itu sambil kakinya diginikan, ya. Mau saya tidak kemana-mana karena videonya tidak bisa kemana-mana, sudah. Jadi kakinya itu diginikan gitu ya, diginikan, ya, sama gini. Andakah namanya Tesiokmi? Gitu. Terus saya bilang, ya. Umur berapa? Waktu itu saya bilang 30. Apa lulusannya? Nah, dalam hati saya, ini kerja apa mau ngurusi saya, lulusan apa? Lalu saya bilang, ya saya punya dekoratif Wilton Liani. Jadi ini yang saya punya. Sudah berapa lama kamu menjauh? Sudah berapa lama kamu menjabat seperti ini? Gitu. Ya baru 3 tahun. 3 tahun itu udah lama. Pokoknya bahasa Inggris lah. Pokoknya enggak jadi masalah. Gitu. Apa bahasa Inggris enggak jadi masalah? Enggak jadi masalah. Apa? No sense ya? No sense. Benar ya? Apa? No problem. Maaf saudara. No problem. Kalau saya mau kudu tak tambahin mulutnya. Tipis. Ini paling banyak omong lah, tipis tuh mulutnya. Maaf saudara, bukan ngilok tipis. Ini ceritanya. Dan gitu dia goyang-goyang gitu. Sak kursi-kursinya. Saya takut dia diambruk karena gemuk saudara. Dia ambruk lah, aku sing salah itu. Suami datang. Sudah Mam? Bagaimana Mam? Bahasanya udah berbeda. Aku masih interogasi ya, masih bicara tuh, masih nanya-nanya, interview ya. Sudah, oke, lulus. Saya merasa lulus gak lulus itu kehendak Tuhan dalam hati saya gitu. Ya terus mulainya bekerja kapan? Nanti aku beritahu ya. Aku calling. Saya ingat jadi guyu cewek kok ting tuh. Saya diem aja jalan. Saya berdoa dalam hati sambil jalan sambil ngelamun, Tuhan bener enggak aku ini bekerja sama dengan dia? Aduh rasanya kok langit dan bumi itu kacau aduh jauh sekali matang Tuhan. Nanti saya jadi apa? Mau jadi apa kamu? Gitu sama Tuhan. Ya saya maunya jadi seperti ya Tuhan mau aja. Saya bilang itu ya sudah mengalir hambaku. Aduh Tuhan saya bukan hamba, sudah mengalir aja ya. Tungguan pagi jam 6 bisa ke sini segera dalam tempo 10 menit. Hah? 10 menit? Melayu saudara sampai menggambang di sana dia makan terus maem apa kerupuk atau apa enggak tahu. Ya ampun orang ini jadi dia kerjanya bener terus saya lihat kok bagianku kok tidak ditulis ya, maksudnya itu orang kerjasama kan berapa persen gitu ya. Enggak, dia ini langsung sudah ditandatangani gitu. Oke, kamu dengan tanda tangan. Saya tanya toh, kan enggak apa-apa. Maaf ya, ini bagaimana hitungannya kan gitu. Sudah gampang. Gitu. Saya tanya sama Tuhan ya apa? Mengalir hambaku, wes musuh mengalir, wes ya wes lah mengalir. Itu saya pertama kali saya belajar. Hanya mengalir. Sudah kan? Wah hebat kamu ya kan, kita membuat roti itu. Jadi roti gula itu saya bentuk sampai jadi bunga, itu jadi senang dia. Wah hebat kamu. Saya juga bukan bangga hebatnya saya. Wah hebat kamu hebat. Hebatnya begitu ketemu ambil pegawai-pegawainya. Goblok itu nama Tesokmu itu. Bodoh sudah. Munafik. Itu namanya munafik. Tapi saya kan siapa? Kamu dirasani loh. Entek ngamek jupuk meneh. Maksudnya apa ya entek ngamek jupuk meneh itu? Yo entek-entekan kamu tuh ya wis apa-apa mengalir aja.
Jatuh, waktunya tiba. Dia ngumpul orang berapa 1000 kan di mana, pokoknya ngumpul ngundang orang. Dia datang, dengan gayanya, inilah merdeka, ini. Siap membuat bunga. Saya ceblok bunga ini, plok, kelupai, udah gitu, plok, merah muka istri. Terus Tuhan bilang, bantuan, enggak, aku dimarahi Tuhan, bantuan, enggak, aku enggak mau, aku jadi rasanya tak namanya jupuk meneh, gitu loh. Tuhan bilang bantuan, enggak mau Tuhan, enggak mau, bantuan, enggak, engkel-engkelan terus sama Tuhan. Akhirnya Tuhan suruh orang ini ngasih kode sama pegawai. Tesokme, maksudnya gitu. Bu, ibu dipanggil ke depan. Bukan bu ya, noni, kan saya belum nikah, dipanggil ke depan. Ya umur saya 25 sudah, waktu maaf bukan 30. Udah jalan saya, ambil ngeweli itu, ngelihat orang 500 saudara. Kamu kan membantu aku, loh, munafik saya. Ayo, bantuin aku. Terus saya kerja iki. Bisik gitu. Terus sama hati saya, ini sumber karya aku, padahal itu dalam hati saya. Ya tenang aja saya. Tuhan di apa? Mengalir hambaku kerjakan. Tak kerjaan. Saya jadi ya, bagus. Intinya orang tepuk tangan kan bagus nilainya. Udah gitu semua lari ke saya. Akhirnya mereka les ke saya. Marah-marah sudah. Wah betul sekali, jadi muridnya banyak. Tapi di balik itu marah-marah, ngomel-ngomel. Nah, itu saya. Energi yang tidak baik itu tidak boleh kita simpan. Itu kan saya nyimpen. Aduh, ya apa ini kok orangnya kok kayak gini? Saya kan marah-marah, bukan marah ngomel. Aduh, energi negatif harus diputus, harus lepas. Waduh, saya harus melepas. Ya sudah, tak lepas dalam nama Tuhan. Sudah saya tidak punya pikiran jelek-jelek. Itu saja. Ternyata benar saya. Begitu saya sudah melepas saudara, roh yang munafik tadi saudara itu menyerang dia. Nah itu. Jadi kalau saudara punya teman, punya saudara, punya apapun yang saudara kasih, ada hal-hal seperti ini, saya selepas, bukan dungakno. Pas aku tidak mau mikirin itu lagi, selepas sudah. Begitu lepas, aura yang tidak baik itu menempel ke dia semua. Akhirnya dia bilang apa? Aku sudah tidak sanggup jadi pimpinan ini. Sekarang kamu yang jadi pimpinan di Jakarta sama di luar pulau. Tuhan ajaib. Amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Ya. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja bukan karena jabatan, tapi Tuhan pasti buktikan bahwa Tuhan punya kuasa. Akhirnya dia kemana-mana saudara. Begitu dia sudah terampil, barulah saya bilang, wis itu aja yang ngerjakan. Karena saya tidak sanggup pergi kemana-mana. Saya pulangnya malam-malam saudara. Jauh-jauh dari tempat hotel ke situ tuh jauh-jauh. Saya tidak sanggup karena saya sendiri. Kalau dia kan banyak bala tentara itu maksudnya pakai A, C, B kan bisa. Nah, saya jalan dewek, nggak mau. Hanya dia beralih, dia bisa ngerjakan. Berarti saudara, energi negatif itu tidak membuat kita berkembang, ya. Orangnya juga tidak berkembang, munafik semua. Tapi begitu kita punya kasih dan mengampuni, orang itu bisa berhasil, betul enggak? Dan juga bisa baik. Amin. Nah, itulah kesaksiannya. Dan ada satu kesaksian ya dari Evelyn, ya, silakan maju ke depan. Dia juga ingin menyaksikan cinta Tuhan, ya, di tengah-tengah kita, bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya, ya. Silakan. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Saya dari kota dari Benawo, Surabaya. Maaf ya, saya agak bicara depan umum agak grogi, tapi ini adalah kesaksian saya. Saya mencoba ingin menceritakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mencoba menceritakan ke saudara-saudara sekalian. Ini kesaksian keluarga kecil saya. Jadi tepat 2 tahun yang lalu. Sebetulnya saya ini udah lama pengen kesaksian, lihat orang kesaksian tuh, ya Tuhan begitu banyak cinta kasih Tuhan. Saya juga ingin menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi kalau cerita depan umum itu ternyata deg-degan. Iya.
Jadi kejadiannya itu sekitar 2 tahun yang lalu, tepat bulan Juli tahun 2023. Sebetulnya ini kesaksian suami saya ya, tapi ini keluarga kecil saya, jadi saya mencoba menceritakan. Jadi suami saya tuh kerja di salah satu kantor di Gresik, di kota Gresik. Waktu itu kami tinggal di kota Gresik. Posisi suami saya itu jabatannya sudah lumayan tinggi ya waktu itu ya, pada waktu itu. Nah, kemudian kami tuh nggak menyangka ada surat dari kepolisian itu nganter ke kantor suami saya gitu. Jadi itu posisinya suami saya itu sebagai saksi lah intinya di situ ya. Nah, cuman kartunya jadi ada surat dari kepolisian. Jadi ada surat dari kepolisian. Tujuannya tuh untuk ke suami saya sebagai saksi dari suatu kasus gitu ya. Nah, terus surat ini tuh nggak dikasihkan ke suami saya, tapi surat dari kepolisian ini langsung ke kantor gitu. Jadi orang lain yang menerima ini terus dikasihkan ke, ini ada surat untuk bapak ini, dikasihkan ke atasan suami saya. Nah, jadi suami saya itu besoknya itu dipanggil, disuruh menceritakan ini seperti apa kasusnya, begini. Sebetulnya waktu itu tuh posisi suami saya itu ini ya, hanya sebagai saksi. Cuman kami itu merasa kenapa ya, kok kami itu seperti disudutkan, padahal suratnya itu hanya panggilan sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka seperti itu ya. Nah terus akhirnya suami saya itu dari yang bekerja itu langsung bahasanya putus, nggak dikasih kerjaan gitu loh saudara-saudara. Jadi langsung disuruh udah nggak usah ngurusin kerjaan, jadi hari-hari itu bekerja tapi di kantin gitu. Jadi itu yang mungkin suami saya itu seorang yang giat sekali ya bekerja. Suami saya itu kerja 15 tahun, tiba-tiba ada kasus seperti itu tuh dia merasa terpukul sekali. Kenapa sih, saya ini nggak salah kok, saya tuh diposisikan seperti ini gitu loh. Jadi dia tuh berangkat jam 8, itu tuh hanya di tempat kantin gitu, bersama security sama ini gitu. Jadi dia tuh stres berat, bener-bener kayak bayangkan yang harus dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore itu kerjaannya hanya duduk di kantin, tidak dikasihin kerjaan. Dan buat dia itu sangat memalukan menurut dia, karena bertemu dengan orang lalu lalang tapi dia tuh hanya duduk di kantin aja. Nah, singkat cerita ya, itu prosesnya sangat lama, 1,5 tahunan prosesnya menjelaskan ke kantor dan lain sebagainya, bolak-balik. Itu saya persingkat saja ya. Intinya itu dalam menjalani prosesnya itu kita tuh betul-betul terpuruk sekali, karena dari kantor juga tidak ada pembelaan sama sekali. Kami meminta perlindungan juga ke bagian kantor juga, ternyata ini ya tidak ada bantuan begitu. Nah terus suami saya ini saking ininya, kita ke Bu Titi itu nggak konseling. Jadi pas pelepasan itu Bu Titi bilang apa yang jangan takut, maju anakku, aku menyertai kamu. Itu padahal nggak ada omongan. Itu waktu itu di Hotel Zoom Dharma Husada tahun 2023. Terus setelah pulang dari Hotel Dharma Husada Zoom itu, di depannya itu kan ada Indomaret ya. Saya sama suami saya tuh ini sharing gitu loh, Pak, kok bisa ya di konseling di pelepasan tuh kok Tuhan berkata jangan takut, maju anakku gitu. Tapi dalam proses itu saudara begitu menyakitkan sekali ya, karena namanya penghasilan dari suami itu kita ketakutan sekali. Ketakutan suami saya itu cuma satu, nggak bisa lagi kerja di tempat itu. Padahal dia itu menurut, kalau misalnya mau saya ceritakan kasusnya itu hal yang sepele ya, tapi kenapa kok kita tuh merasa sangat didiskriminasi. Itu yang kita bingung gitu, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Bayangkan sampai kita tuh tidur malam, nah itu namanya kalau orang punya masalah ya, tidur malam aja tuh dengar suara sedikit aja tuh langsung bangun pagi itu kayak kok nggak mimpi sih ini gitu loh, rasanya kayak ini semoga mimpi. Ternyata bangun tuh
loh beneran ya gitu. Bahkan pernah kami tuh saking udah boringnya di rumah karena suami ini mendapat kasus seperti ini, kita tuh nonton di bioskop. Kalau saudara-saudara pernah nonton film Oppenheimer itu tahun 2024 tuh kan bom Hiroshima itu ya. Jadi filmnya tuh kan bom dor-dor gitu. Bayangin saking kita itu udah saking capeknya di rumah itu, di bioskop itu loh bisa ketiduran. Padahal itu filmnya bom-bom gitu. Itu saking kita di rumah itu nggak bisa tenang, kita mencoba pelarian keluar jalan gitu, ternyata di luar tuh di bioskop tuh kita ketiduran sampai dipanggilin masnya, mbak sudah habis filmnya, tinggal kita berdua tok di bioskop. Nah itu kita berkali-kali konseling sama Bu Titi, berdoa. Bayangkan 15 tahun suami saya kerja itu dapat posisi yang lumayan enak, akhirnya rumah itu diambil, rumah dinas ya, mohon maaf ya, rumah dinas diambil, mobil dinas juga diambil. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu menyertai kita. Ujungnya tahun 2024 Agustus itu suami saya itu meminta mengundurkan diri gitu dari tempat kerjanya. Setelah 6 bulan Agustus 2024 suami saya resmi keluar dari kantornya yang lama. Puji Tuhan, bulan Maret tahun ini suami saya diberikan Tuhan pekerjaan yang baru di tempat yang baru di Pamekasan, Madura. Dan Tuhan itu sangat baik sekali. Ternyata kami berpikir tuh gini, ini masalah keuangan ya, masalah kehidupan, karena waktu itu suami saya yang inilah utamanya di tempat kerja, di keluarga, dan itu dicabut tuh rasanya kayak kekhawatiran menghadapi masa depan itu betul-betul luar biasa, saudara-saudara. Apalagi kita harus membiayai orang tua dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bantu, Tuhan tolong. Itu menurut saya luar biasa pertolongan Tuhan. Dan bahkan di kepolisian juga sampai detik ini juga kasus itu juga ditutup, dan itu tidak ada suami saya juga tidak ada terkena, maksudnya ini ya, kena ke masalah itu juga tidak ada. Jadi terbukti suami saya pun keluar dari tempat kerja itu tidak bersalah gitu loh di kasus itu gitu. Cuman ya itu tadi, 15 tahun dia bekerja dengan sangat giat, itu keluar dari tempat kerja juga seperti ini ya, keluar aja gitu loh. Maksudnya ya hari itu ya udah meninggalkan, tidak ada kayak acara perpisahan atau seperti apa. Itu menyakitkan sebetulnya. Cuman itulah namanya hidup ini, kita nggak tahu ya yang Tuhan mau. Mungkin memang ini sudah jalannya Tuhan, dan ternyata Tuhan memberikan yang lebih baik. Kita nggak menyangka juga 6 bulan kok suami saya nggak bisa kerja, Tuhan cukupkan juga. Dan akhirnya sekarang suami saya sudah kembali bekerja. Prosesnya ini masih berjalan, kita masih suami saya juga masih 5 bulan di tempat kerja yang baru. Cuman kami percaya tidak ada sehelai rambut pun yang terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dan saya ingin menceritakan ini, saya dibantu Tuhan bisa melewati masalah yang menurut saya sangat berat sekali buat kita. Kalau saya mau ceritakan hal-hal kecil selama 1,5 tahun itu, banyak sekali saudara yang kami lalui. Kami menangis bersama, ketakutan, kekhawatiran itu tiap malam itu ada. Tapi Tuhan itu membantu kami semua. Sampai saya itu lupa loh saudara, gimana sih perasaan saya waktu mengalami 2 tahun yang lalu itu gimana ya. Padahal menyakitkan sekali menurut saya. Tapi kalau tak ingat-ingat lagi gimana ya waktu itu, saya tuh benar-benar melupakan itu semua. Dan firman Tuhan pada hari ini juga menyatakan supaya kita tuh jangan munafik. Suami saya tuh berapa kali ketemu sama orang tempat kerjanya yang lama. Cuma dia juga nggak yang ini ya saudara, saya juga heran sama suami saya. Dia tuh nggak ada loh yang kayak di depan baik ya gitu, tapi di belakang saya tuh dia juga nggak, itu rumah yang dulu gini aku ini, nggak ada. Jadi puji Tuhan, semoga juga kalau saya mungkin masih ada seperti itunya ya. Oh dia yang ini ya dulu ya, yang ini ya. Tapi suami saya juga mau belajar supaya jangan ada munafik. Jadi di depan, walaupun orang lain menyakiti kita,
sama seperti yang Bu Didi ajarkan tadi, kita juga harus di depan baik, di depan baik, di belakang juga tidak boleh ngomongin orang. Walaupun itu menyakitkan, tetapi kita harus belajar supaya Tuhan itu selalu berkenan, kita tuh indah di pemandangan wajah Tuhan. Saya rasa itu saudara-saudara, kalau saya dibantu oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara juga pasti apapun pergumulannya, Tuhan pasti membantu kita semua. Gitu. Amin. Terima kasih.